payah gereja. Susah kalau gereja, aduh anak-anak Tuhannya banyak yang saling ngomongin, banyak yang tersinggung, banyak yang sakit hati. Hei, namanya juga orang yang dipanggil dari gelap. Semua kita ini berasal dari gelap kepada terang. Benar nggak? Jadi dulu nih mantan penipu, mantan penjahat, mantan pezinah, mantan. Ketika berkumpul semuanya saudara, namanya juga mantan. Kelakuan yang lamanya masih dibawa-bawa. Masih ada kebiasaan-kebiasaan lama. Itu sebabnya kata firman Tuhan, hendaklah kamu saling melayani satu sama lain. Makanya Tuhan Yesus ketika dia mau mati, dia membasuh kaki murid. Banyak sekarang orang melakukan ritual membasuh kaki murid. Hei, apa sih maksudnya Tuhan membasuh kaki murid itu? Tuhan Yesus bilang begini, waktu dia mau mati, mau disalibkan. Peristiwa itu terjadi ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Lalu dia membasuh kaki murid-murid. Dia sedang bilang begini, sebagai jemaat, yang harusnya kita lakukan pertama kali itu adalah saling membasuh kaki. Artinya kaki adalah bagian terjorok di tubuh kita. Bagi bangsa Israel, mereka tuh suka bepergian kemana-mana. Nggak seperti kita saat ini yang naik mobil, mereka selalu berjalan kaki. Dan yang mereka lalui adalah padang gurun, saudara. Gurun kira-kira begitu, banyak debunya. Itu sebabnya ketika mereka masuk ke dalam satu ruangan, mereka harus pertama kali yang mereka lakukan adalah membersihkan kakinya. Tuhan Yesus ngajarin begini, kalau mau melakukannya, bersihkan kaki orang lain. Tahu nggak saudara apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau kamu mau melayani, layani dulu apa? Sesamamu manusia, sesamamu. Anak-anak Tuhan saling melayani. Artinya apa? Bersihkan bagian paling buruk orang lain. Layani. Sekalipun dia menyakitimu, layani. Benar nggak? Tangan kanan saya lebih kuat dari tangan kiri saya. Ketika saya ngangkat sesuatu, tangan kanan ini lebih berfungsi daripada tangan kiri. Hei, tapi tangan kanan nggak mukul tangan kiri. Saudaraku, ketika kita ada di dalam tubuh Kristus, kita hidup seperti Yesus hidup. Ketika kita hidup bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan, diberikan kepada gerejanya. Tapi ketika kita keluar dari tubuh Kristus, ketika kita keluar dari gerejanya, ketika kita tidak lagi mau digembalakan, saudara. Padahal kepada tubuhlah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kepada tubuhlah Tuhan memberikan kuasa-Nya. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, saya nggak diberkati. Kenapa tubuh saya sakit? Saya nggak mengalami ini, saya nggak mengalami itu dan sebagainya. Kenapa saya kekurangan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Karena kamu nggak mau digembalakan. Karena domba yang digembalakan takkan kekurangan aku. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Karena apa? Dia mau dibaringkan di rumput yang hijau. Dia mau dibawa ke air yang tenang. Dia mau disegarkan jiwa. Dia mau dituntun ke jalan yang benar. Kebanyakan anak Tuhan gak mau. Kita mau jalan sendiri. Kau membahayakan anak-anakmu. Kau membahayakan dirimu sendiri. Ketika kau berjalan sendiri. Karena saudara, berkat dan kuasa, firman Tuhan katakan, diberikan kepada tubuh Kristus. Itu sebabnya dikatakan, kata kehidupan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, blessing. Tapi ada kata kehidupan. Kata kehidupan berasal dari bahasa Ibrani, katanya adalah chai. Chai itu akar katanya hayah. Itu apa saudara? Kesembuhan, pemeliharaan, berkat. Kesanalah aku memerintahkan berkat dan apa saudara? Kehidupan. Kata kehidupan itu adalah kesembuhan, pemeliharaan. It means a blessing. It means berkat saudara, keuanganmu, pekerjaanmu. Kesanalah Tuhan memerintahkan ketika kita ada di dalam tubuh Kristus.